Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1457. Chapter 1457, sukses. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sangat sulit untuk menyelesaikan perbaikan surgawi untuk perak berat. Kualitas materialnya telah terganggu selama bencana petir. Meski telah menyelesaikan penempaan jiwa, tidak ada perbaikan. Tidak heran tuan pamannya menggunakan paduan roh yang terbuat dari 2 jenis logam untuk pemurnian surgawi 4 elemen. Dia telah mempertimbangkan ketahanan logam berdasarkan pengalamannya. Zhenhua telah menjelaskan banyak hal kepada Tang Wulin, tetapi ada beberapa area yang tidak begitu dia mengerti. Penjelasan tidak pernah bisa menyaingi pengalaman langsung dari proses tersebut. Tang Wulin telah menemukan banyak prinsip di balik proses pemurnian surgawi. Seandainya bukan karena keberadaan Thundercelap Netherfin, Tang Wulin tidak dapat melindungi ketiga keping logam itu. Kekuatan penghancur petir itu sangat menakutkan yang tidak bisa dibandingkan. Tubuh Tang Wulin tidak bisa menahan bencana unsur. Untungnya, makhluk yang paling ahli dalam memadukan petir di benua itu adalah Thundercelap Netherfin. Setiap sambaran petir akan menodainya dengan lapisan pancaran 7 warna, tapi itu terus melahap petir 7 warna itu dengan riang. Itu tidak mau berbagi bahkan sejumlah kecil petir dengan 3 keping logam yang ditempa jiwa. Tang Wulin merasa mate rasa. Mate rasa terpancar dari Thundercelap Netherfin karena dia menyatu dengan jiwanya. Namun, dia menemukan bahwa esensi darahnya tumbuh lebih subur dari sensasi mate rasa. Perasaan aneh muncul di dada Tang Wulin. Sepertinya dia baru saja menemukan teknik penempaan tubuh baru tanpa niat untuk melakukannya. Meskipun teknik penempaan tubuh tidak cocok untuk semua orang, teknik ini menguntungkannya. Itu adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga. Ketika petir 7 warna menyambar, seluruh platform kenaikan surgawi berubah menjadi 7 warna. Aura elemen yang menakutkan mencoba melenyapkan platform kenaikan surgawi. Perisai cahaya berubah menjadi 7 warna sepenuhnya. Bahkan peralatan pelindung awal Heavenly Ascension Platform tidak mampu sepenuhnya mengisolasi cahaya kali ini. Siapapun yang berada di dekat asosiasi pandai besi dapat melihat hamparan pancaran 7 warna yang menerangi langit di atas lantai atas gedung. Cahaya menyebar ke sekeliling dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Apa itu? Bukankah itu pengrajin dewa yang terlibat dalam pemurnian surgawi? Apakah itu logam kelas pemurnian surgawi yang kuat lainnya yang muncul? 2 pria parubaya berdiri di atap gedung serupa di distrik inti kota Mingdu. Mereka menatap ke kejauhan ke arah pancaran 7 warna. Orang dengan sosok tinggi dan besar tersentak kagum. Yang lainnya berkomentar, aku ingin tahu kapan giliran kita untuk meminta bantuan Divine Craftsman dalam menempa logam dengan peringkat dewa. Itu akan luar biasa bahkan jika kita hanya bisa menempa 1 lembar. Jangan mengarang cerita. Selain dari harga tinggi logam tingkat dewa yang astronomis, aku ragu pengrajin dewa akan punya waktu untuk menempa untuk kita. Pengrajin ilahi, Master Zhenhua jarang menempa hari ini. Semakin tua Divine Craftsman, semakin berbahaya melakukan pemurnian surgawi. Tidak ada Divine Craftsman lain di seluruh planet ini, jadi lebih baik dia tidak terlalu banyak memalsukan. Jika tidak, warisan pengrajin dewa dapat berakhir ketika pengrajin dewa terakhir di benua itu pergi. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum pengrajin dewa berikutnya muncul. Tepat sekali, sudah lebih dari 30 tahun sejak Yang Mulia Zhenhua menjadi pengrajin ilahi. Saat ini, tidak ada pengrajin dewa lainnya. Apakah begitu sulit untuk berkultivasi menjadi pengrajin ilahi? Kamu sendiri pembuat Mesya peringkat 9. Apakah Anda tidak memahami kesulitan berada di puncak? Kesulitan pemurnian surgawi 10 kali lebih sulit daripada ahli Mesya dan perancang Mesya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan berkultivasi. Seseorang perlu memiliki anugerah alami yang sangat tinggi dengan kemurnian hati yang cukup. Namun demikian, saya mendengar bahwa Asosiasi Pandai Besi menghasilkan seorang jenius muda beberapa tahun yang lalu. Dia sudah menjadi Saint Craftsman di usia yang sangat muda. Mungkin, dia memiliki potensi untuk menjadi pengrajin dewa di masa depan. Saya berharap mereka bisa segera menghasilkan Divine Craftsman lain. Jika tidak, saya khawatir Anda dan saya tidak akan pernah memiliki 1 set baju besi perang 4 kata karena Yang Mulia Zhenhua sudah cukup tua. 1 set perlengkapan perang 4 kata juga dikenal sebagai nyawa kedua seseorang. Saya lega karena saya sangat putus asa di sini.
Sulit untuk mengatakan apakah kami dapat mencapai terobosan untuk menjadi Hyperdoulos. Jadi, jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Benar-benar mustahil untuk mendapatkan armor pertempuran 4 kata tanpa basis kultivasi peringkat Hyperdoulo. Pancaran 7 warna berganti-ganti warna yang berkedip-kedip. Dia hanya perlu menyentuhnya dengan jarinya. 3 keping logam 7 warna berubah menjadi cairan dan berputar ke telapak tangan Tang Wulin. Mereka tampak tidak berbobot dan meninggalkan tekstur yang aneh. Sudah selesai. Dia benar-benar telah menyelesaikannya. Baik Zhen Hua dan Tang Wulin tidak menyangka pemurnian surgawi Tang Wulin akan selesai seperti itu. Tang Wulin tidak mengira dia akan berhasil. Meskipun dia tidak menyelesaikan langkah pengerasan bentuk akhir, 3 keping heavy silver adalah logam peringkat divine asli. Selain itu, mereka adalah logam dengan peringkat divine yang ditempa dari 7 elemen. Tidak peduli seberapa lemah heavy silver itu benar-benar berbeda setelah melewati penyempurnaan dengan sukses. The heavy silver sekarang menjadi logam baru. Zhen Hua memandang Tang Wulin dengan kaget. Dia berbicara tanpa sadar, sangat mungkin bahwa ini adalah heavy silver terkuat dalam sejarah. Beri nama. Semua logam dengan peringkat dewa diberi nama. Pengrajin dewa diberi kehormatan untuk memberikan nama pada logam tersebut. Kalau begitu, kita akan menyebutnya perak berat 7 warna, kata Tang Wulin tersenyum. Zhen Hua tertawa dan mengejek, kamu anak yang malas. Baik-baik saja maka, 7 color heavy silver itu. Anda melewatkan langkah terakhir yaitu pengerasan formulir. Namun, sudah terlambat untuk itu. Itu hanya dapat dilakukan ketika pemurnian surgawi belum terbentuk. Hanya dengan begitu, logam dengan peringkat dewa dapat diberikan kemampuan nyata. Anda harus memperhatikannya lain kali. Pengerasan bentuk sangat penting karena Anda harus mengeras bentuk logam sesuai dengan kemampuan pengguna potensial logam dan persyaratan pelindung perang pengguna. Pengerasan bentuk tidak hanya memperkeras bentuk, tetapi yang lebih penting, atribut energinya. Misalnya, Anda adalah master jiwa tipe kekuatan. Kemudian, Anda harus mengeraskan logam tingkat dewa Anda ke arah atribut itu. Pengerasan bentuk membutuhkan banyak pengalaman. Apalagi Anda harus mempersiapkan dengan baik sebelumnya. Tentu saja, heavy silver 7 warna Anda juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Anda dapat mencobanya pada master jiwa yang mengejar kontrol multi-elemen. Peningkatan dari 3 kata menjadi armor pertempuran 4 kata tidak membutuhkan pandai besi untuk menempa menggunakan logam armor pertempuran 3 kata. Sebagai gantinya, logam dengan peringkat dewa yang sesuai dengan kebutuhan master armor pertempuran telah menyatu dengan armor pertempuran 3 kata. Setelah fusi, sirkuit inti diukir sekali lagi untuk menyelesaikan armor pertempuran 4 kata. Armor pertempuran 4 kata itu langka justru karena spesifikasinya di semua area benar-benar menuntut. Sejumlah besar energi dibutuhkan untuk menghasilkan logam tingkat dewa dan sirkuit inti. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Saat dia melihat logam cair yang mengalir di telapak tangannya, dia memiliki rasa kepuasan penuh di hatinya. Ada sangat sedikit orang yang dapat mencapai rekor kesuksesan Tang Wulin pada upaya pertama untuk mencapai pemurnian surgawi dalam sejarah dunia pandai besi. Bukan karena dia sombong, dia menemukan bahwa proses pemurnian surgawi tampaknya tidak sesulit yang dia bayangkan. Inilah manfaat diberkati oleh Plain. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zhen Hua. Paman Tuan, apakah itu berarti aku bisa dianggap sebagai Saint Craftsman? Zhen Hua tercengang oleh pertanyaan Tang Wulin. Persyaratan untuk menjadi Saint Craftsman sangat sulit. Seseorang hanya bisa menjadi Saint Craftsman setelah berhasil menyelesaikan pemurnian surgawi dalam menempa sepotong logam tingkat dewa. Tang Wulin telah menyelesaikan penempaan sepotong logam tingkat dewa tanpa menggunakan trik apapun. Itu seharusnya membuatnya memenuhi syarat sebagai Saint Craftsman. Dia adalah Saint Craftsman. Dia adalah Saint Craftsman termuda dalam sejarah. Zhen Hua tiba-tiba tertawa. Dia berada di awan 9. Dia telah kehilangan hitungan tahun sejak dia merasa bahagia seperti hari ini. Dia punya penerus sekarang. Sebagai pengrajin ilahi, dia sudah memiliki kemuliaan sendiri. Menjadi pengrajin dewa yang mampu menghasilkan yang lain lebih mulia dari sebelumnya. Zhen Hua berhenti tertawa dan menenangkan dirinya. Dia memandang Tang Wulin. Secara teori, kamu sudah menjadi Divine Craftsman. Namun, Anda belum dianggap sebagai Divine Craftsman sejati, karena Anda belum menyelesaikan proses pengerasan formulir.
Kecuali jika Anda dapat menyelesaikan formulir yang mengeras sendiri untuk menghasilkan 10 keping logam tingkat dewa atau menyelesaikan penempaan satu set lengkap logam pelindung perang 4 kata, Anda belum menjadi pengrajin dewa sejati di hati saya. Tang Wulin bingung saat dia menatap tuan pamannya yang memiliki ekspresi licik di wajahnya. Kamu bercanda kan? Zhen Hua mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, apa yang kamu maksud dengan bercanda? Saya ketat dalam persyaratan saya dan memiliki standar yang tinggi. Menurut Anda apa artinya menjadi pengrajin ilahi? Bisakah seseorang menjadi Divine Craftsman hanya dengan satu kesuksesan? Bekerja keras dan lengkapi diri Anda untuk menjadi Master Armor Perang 4 kata sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Meskipun Anda belum menjadi Hyper Douluo, Anda cukup kuat untuk mengenakan armor perang 4 kata karena fisik Anda yang kuat. Tang Wulin kehilangan kata-kata. Tidak semudah itu membuat armor perang 4 kata. Bahkan tuan pamannya hanya membuat sekitar 10 set dalam hidupnya. Zhen Hua menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Sekian untuk hari ini. Saya dapat mengatakan bahwa Anda telah dipengaruhi oleh proses pemurnian surgawi hari ini. Kami akan melanjutkan besok. Setelah hari ini, dengan setiap upaya berikutnya, ulas prosesnya dengan tekun sehingga Anda memperoleh manfaat dari pengalaman tersebut. Jangan berani-berani berpikir untuk pergi sebelum Anda menyelesaikan 10 pemurnian surgawi. Setelah mengatakan itu, Zhen Hua berbalik dan pergi. Soul Land 3 Chapter 1458 Chapter 1458, Joust for a Spouse Festival's Opening. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Di manakah dasar kepercayaan antara dua orang? Saya pikir Anda mengatakan bahwa saya dapat pergi setelah satu upaya sukses dalam menempa. Mengapa sekarang 10 kali? Namun, wajahnya langsung tersenyum saat Zhen Hua berbalik dan pergi. Dia berhasil pada upaya pertamanya. Apakah benar-benar sulit melakukannya 10 kali lagi? Tampaknya tidak demikian. Dengan kehadiran Thunderclap Netherfin, titik terberat dalam melewati bencana petir tampaknya menjadi mudah sekarang. Karena itu, dia harus benar-benar menguasai prosesnya dan menggunakan berbagai jenis logam seperti paduan roh halus surgawi. Meski masih kekurangan di beberapa area, dia sudah berada di ambang pintu. Dia bisa merasakan bahwa Thunderclap Netherfin masih sedikit tidak puas meski telah melahap sebagian dari bencana alam. Dia tidak yakin dengan efek dari perpaduan bencana petir dengan Thunderclap Netherfin. Namun demikian, dia pikir itu akan bagus. Pemurnian surgawi dapat digunakan untuk menempa tubuhnya. Pada saat yang sama, itu bisa digunakan untuk mengangkat sulur dan menempa logam tingkat dewa. Itu benar-benar metode budidaya terbaik untuk Tang Wulin. Dia telah memutuskan bahwa dia akan melanjutkan seperti yang diinstruksikan. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Kota Mingdu adalah yang tersibuk. Area di sekitar Mingdu Coliseum penuh sesak di pagi hari. Sejumlah besar tentara dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan mengarahkan lalu lintas ke beberapa jalan utama menuju Coliseum. Hanya pagoda jiwa yang mampu menyelenggarakan festival Just for Us Pulse dalam sisik ini. Banyak anak muda yang berpartisipasi dalam festival Just for Us Pulse. Menurut laporan terbaru, jumlah orang yang mendaftar untuk festival tersebut mendekati 4.000 orang. Mayoritas master jiwa di bawah usia 50 tahun mengambil bagian dalam festival Just for Us Pulse untuk mendapatkan hadiah yang menarik dan tak tertahankan. Selain itu, pagoda jiwa membuat pengumuman 3 hari yang lalu untuk menghadiahkan jiwa roh 100.000 tahun sebagai mahar untuk Putri Naga Perak Bu Yuena. Segera setelah diumumkan, seluruh dunia master jiwa menjadi panik. Umumnya, master jiwa 6 cincin berusia 25 tahun ke atas. Master jiwa antara usia 25 dan 50 adalah elit sejati dari dunia master jiwa benua Douluo. Di antara 4.000 peserta, ada kaisar jiwa, orang bijak, jiwa Douluos, dan bahkan judul Douluos. Mereka adalah orang-orang dengan kemampuan puncak di seluruh federasi. Seseorang pernah bercanda bahwa jika amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dijatuhkan di Mingdu Coliseum, seluruh talenta kelas atas Federasi Douluo akan berkurang lebih dari setengahnya. Akibatnya, masa depan federasi akan dipertaruhkan. Meskipun dikatakan bercanda, pemerintah federal menanggapi masalah ini dengan serius setelah bencana besar yang menimpa Akademi Shrek dan Sekte Tang. Pemerintah federal memutuskan untuk memiliki kontrol yang lebih ketat atas amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Selain itu, kekuatan militer besar termasuk brigade terbang dan ahli misya dikerahkan untuk melakukan operasi inspeksi sisik besar di Mingdu. Terlepas dari banyaknya orang yang berkumpul di Mingdu, kota ini memiliki langkah-langkah keamanan terbaik di seluruh benua.
Setiap master jiwa yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam acara tersebut menerima kartu elektronik yang berisi data pribadi master jiwa. Di dalam Kolisem, penonton sudah mulai memenuhi kursi. Pagoda Jiwa tidak melakukan upaya apapun dalam mengatur acara dan bahkan memberi penghargaan kepada militer untuk mengawasi keamanan acara. Seseorang tidak dapat menyangkal bahwa Pagoda Roh sangat terampil dalam mengelola acara tersebut. Sisik besar dari acara tersebut telah menarik perhatian seluruh benua. Pagoda Jiwa sangat dipuji oleh publik, sebagian atas upaya mereka dalam memberikan penghargaan yang tak ternilai untuk acara tersebut. Oleh karena itu, reputasi mereka di dunia master jiwa jelas meningkat. Slogan yang diedarkan oleh Pagoda Jiwa adalah, apa yang diambil dari para empu jiwa digunakan untuk kepentingan para empu jiwa. Mereka berusaha keras untuk menjadi model organisasi dunia master jiwa dan melayani para master jiwa. Mereka jauh berbeda sekarang dibandingkan dengan perilaku arogan mereka di masa lalu. Saat ini, para master jiwa merasa lebih mudah untuk menerima organisasi. Opini publik yang positif telah sangat membantu meningkatkan reputasi Pagoda Jiwa. Di parlemen, para anggota yang diatur oleh Pagoda Jiwa merasa stresnya berkurang. Fraksi Dov tidak berdaya dalam menyerang Pagoda Roh dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, ini adalah festival Just for Us Pulse. Karena banyaknya jumlah master jiwa yang berpartisipasi, bahkan kontes pendahuluan tidak dapat diselesaikan dalam sehari. Tahap pertama akan diselesaikan dalam 7 hari, sedangkan tes untuk kemampuan keseluruhan akan dilakukan pada 5 hingga 600 orang setiap hari. Untuk memungkinkan pandangan yang lebih baik dari proses pengujian, semua peralatan jiwa berskala besar yang digunakan untuk pengujian diletakkan di tengah minggu Kolisem di hadapan penonton. 36 layar besar tambahan dipasang di atas platform audiens sehingga audiens dapat menyaksikan proses pengujian. Saat ini, lebih dari 500 peserta terdaftar dari festival Just for Us Pulse telah berkumpul di ruang tunggu di bawah pengawasan staf. Sebelumnya, tidak ada yang tahu tentang sifat tes tersebut. Para peserta pada hari pertama relatif kurang beruntung. Namun, Pagoda Roh memastikan bahwa seluruh proses pengujian dilakukan dengan adil. Hasilnya tidak akan terpengaruh terlepas dari posisi mereka dalam urutan tersebut. Berbunyi, sebuah nama muncul di layar setelah kontestan melewati pintu elektronik yang dilengkapi dengan sistem identifikasi. Yulong Yue, klan naga Tuan Listrik Biru. Pemuda tampan itu berjalan maju dengan langkah besar dengan ekspresi bangga. Master jiwa di belakangnya tidak bisa menahan perasaan kaget saat mendengar kata-kata klan naga Tuan Listrik Biru. Naga Tuan Listrik Biru adalah jiwa bela diri puncak di dunia ini. Meskipun Yulong Yue tampak lebih muda dari 30 tahun, basis budidayanya pasti akan kuat karena ia berasal dari klan naga Tuan Listrik Biru. Faktanya, Yulong Yue sebenarnya adalah Tang Wulin. Identitasnya diberikan kepadanya oleh Sekte Tang. Ada orang lain selain dia yang datang untuk berpartisipasi dalam festival Just for Us Pulse. Ketujuh monster itu semuanya ada di sini, dan mereka berpartisipasi dalam festival dengan identitas yang berbeda. Mereka telah membuat rencana holistik untuk festival tersebut. Tang Wulin ditarik untuk menjadi kelompok pertama untuk tes screening. Hanya finalis dari tes ini yang akan lolos untuk mengikuti kompetisi nanti. Saat dia melihat peralatan jiwa berskala besar, Tang Wulin tidak dapat membantu mengenang rekan-rekannya dan dia duduk untuk ujian masuk di Akademi Shrek pada awalnya. Pada saat itu, hanya ada 4 orang, Gu Yue, Su Xiaoyan, Xie Xie, dan dirinya sendiri. Mereka telah bekerja keras bersama dan akhirnya diterima di Akademi Shrek dengan hasil yang luar biasa. Momen paling membahagiakannya adalah ketika dia diterima di Akademi Shrek. Dia tidak pernah merasa begitu bahagia sejak kepergian mendadak orang tuanya. Gu Yue masih di sisinya saat itu. Dia menemaninya saat mereka maju bersama. Hari ini, dia telah mengadakan festival Just for Us Pulse. Saat ini, dia adalah putri naga perak yang dipromosikan secara luas oleh Pagoda Jiwa. Di sisi lain, Tang Wulin telah menjadi Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Setelah 10 tahun, banyak hal berubah. Waktu telah menghilangkan kepolosan mereka dan membuat mereka stres. Dia benar-benar ingin kembali ke masa mudanya. Setidaknya, dia riang saat itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke platform utama di kejauhan. Meskipun platform utama dilindungi oleh cermin satu arah, dia masih bisa merasakan kehadirannya. Tanpa sadar, dia menyentuh liontin sisik naga perak yang tergantung di lehernya. Mata Tang Wulin bersinar lebih cerah. Di festival Just for Us Pulse, rasio master jiwa pria yang sangat terampil lebih tinggi setidaknya 70%.
Jika ini masalahnya, maka setidaknya ada 6 hingga 8.000 master jiwa di federasi yang berusia di bawah 50 tahun dengan basis kultivasi 6 cincin. Tiba-tiba, pencahayaan di kolisem meredup. Penghalang cahaya diaktifkan yang berfungsi sebagai tirai hitam yang menutupi kubah. Segera, seluruh kolisem menjadi gelap seperti waktu malam. Soul Land 3 Chapter 1459. Chapter 1459, Silver Dragon Princess Gu Yuena. Perubahan tak terduga ini tentu saja menarik perhatian penonton dan semua kontestan. Musik yang menyenangkan terdengar tidak jelas saat seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi layar cahaya 3 dimensi raksasa. Siluet Putri Naga Perak Gu Yuena muncul di layar cahaya 3 dimensi diikuti dengan suara sorak-sorai yang keras dan memekakkan telinga di antara para penonton. Itu masih pemandangan gurun yang sama seperti sebelumnya. Adegan-adegan itu terus berubah saat adegan itu dimainkan. Suara-suara sorak-sorai muncul ke klimaksnya dalam sepersekian detik ketika adegan itu akhirnya berakhir dengan Gu Yuena melompat untuk bertabrakan dengan bencana besar di lembah gunung saat itu meledak dengan cahaya terang. Mindu Kolisem, suara pria yang menyenangkan terdengar. Pada saat yang sama, peralatan pengurangan kebisingan jiwa di kolisem diputar dan kebisingan di dalam seluruh kolisem segera berkurang. Saya percaya bahwa setiap orang di sini untuk satu tujuan dan itu adalah kembali dengan keindahan di tangan Anda. Selanjutnya, kami akan mengundang wanita terkemuka kami di Festival Just for a Spouse, Putri Naga Perak Nona Gu Yuena untuk berpidato. Suara sorak-sorai terdengar sekali lagi. Itu sangat keras sehingga peralatan pengurangan kebisingan tidak mampu menekan kebisingan. Peristiwa itu menjadi sensasional sejak lama. Bukankah tujuan semua orang datang ke tempat kejadian hanya untuk melihat dirinya yang sebenarnya? Tidak ada festival lain yang bisa mengumpulkan master jiwa yang kuat dalam jumlah besar di satu ruangan, tetapi Pagoda Jiwa berhasil melakukannya kali ini. Aliran cahaya perak melonjak ke langit dari platform utama. Penonton pertama kali melihat sepasang sayap naga perak raksasa muncul. Sayap naga mengepak untuk membawa sosoknya saat dia melompat ke langit. Bayangan cahaya berkedip-kedip, sinar cahaya turun dari langit dan menerangi tubuhnya. Gu Yuena mengenakan gaun perak yang melengkapi rambut perak panjangnya. Dia terlihat semenarik gadis peri. Mata ungunya terlihat jelas di layar tampilan yang besar. Dia sudah sangat cantik dalam gambar sebelumnya tetapi ketika dia muncul sebagai orang aslinya, itu adalah kejutan yang hebat di mata semua orang. Dia adalah Putri Naga Perak, dia adalah Putri Naga Perak yang sebenarnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, suara sorakan tiba-tiba terhenti. Setiap orang tampaknya memiliki pemahaman timbal balik yang sangat baik. Mereka takut suara mereka akan mempengaruhi mereka karena mendengar kata-kata Putri Naga Perak. Dia memiliki rambut perak dan mata ungu dengan kecantikan tak tertandingi yang diberkati oleh surga. Tatapannya yang sepertinya bisa melewati seluruh dunia jatuh ke bawah. Semua orang sepertinya bisa merasa seolah-olah dia sedang menatap setiap orang dari mereka. Mereka tidak bisa menahan detak jantung dan darah mereka berdebar mendidih saat merasakan tatapan penuh perhatiannya terlepas dari kenyataan bahwa dia berada 100 meter di langit. Tanggulin juga sama-sama mengangkat kepalanya untuk melihatnya dari kerumunan. Ekspresinya yang awalnya bangga sudah lenyap saat ini. Tatapannya tenang tapi tegas. Gu Yue, aku akan membawamu pergi dari tempat ini apapun yang terjadi. Tidak ada yang mampu menghentikan saya melakukannya. Halo semuanya, saya Gu Yuena. Dia telah berbicara. Suaranya terdengar tenang dan menyenangkan tanpa fluktuasi emosi khusus. Namun, ada bentuk khusus dari respon simpatik ketika suaranya terdengar di telinga semua orang sehingga hati setiap orang tanpa sadar berpacu dengan dorongan untuk menuju ke sisinya. Saya menyambut semua orang untuk ambil bagian dalam festival ini. Aku akan menunggumu di final. Setelah mengatakan itu, Gu Yuena sedikit membungkuk untuk memberi hormat kepada para kontestan di arena kompetisi di bawah. Segera setelah itu, cahaya perak menyala saat dia menghilang ke udara tipis. Dua kalimat sederhana mengakhiri pidato pembukaannya. Tidak ada kata-kata yang menyemangati atau frasa yang membangkitkan kasih sayang. Namun, justru pose panggungnya yang sederhana yang tampaknya meningkatkan suhu di dalam seluruh kolisem. Darah semua orang mendidih, itu mendidih untuknya. Beberapa memiliki keinginan untuk menaklukkannya sementara beberapa ingin menyembahnya. Namun, mereka merasakan dorongan untuk berlari ke sisinya untuk melindungi dan merawatnya pada saat yang bersamaan. Sinar perak bersinar. Gu Yuena sekali lagi kembali ke platform utama. Master Pagoda Jiwa Pagoda saat ini, Qiang Dongfeng secara alami duduk tepat di tengah platform utama.
Qiangu Sangting dan Gu Yuena secara terpisah duduk di sampingnya. Qiangu Sangting meregangkan tubuhnya ke depan saat melihat kembalinya Gu Yuena. Dia berbicara dengan Gu Yuena di seberang kakeknya, "Nana, kamu benar-benar luar biasa. Auramu indah untuk dilihat dan kamu seperti seorang ratu." Pada saat yang tepat ini, matanya dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia berharap dia bisa menelannya dalam satu tegukan saat ini. Gu Yuena melihat ke arahnya dan tersenyum. "Aku tidak sebaik yang kamu katakan." Qiangu Sangting segera berkata, "Tentu saja. Faktanya, Anda bahkan lebih baik dari kata-kata saya. Ujian akan segera dimulai, saya akan turun juga. Aku akan menikahimu dengan benar dan tepat kali ini." Wajah menawan Gu Yuena memerah. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Qiangu Sangting merasakan dadanya membara saat dia melihat wajah pemalu itu. Dia segera berdiri dan berbicara kepada kakeknya sebelum dia turun dari peron. Bahkan Qiangu Sangting harus mengikuti aturan kali ini sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa pagoda roh telah memanipulasi sistem secara rahasia. Sungguh sia-sia bahwa baik Qiangu Sangting dan Qiangu Dongfeng tidak memperhatikan sejernih kristal dingin di mata indah Gu Yuena saat dia menundukkan kepalanya. Qiangu Dongfeng memiliki senyum di wajahnya. "Nana, apakah kamu puas dengan acara ini?" Gu Yuena mengangguk. "Ini baik." Qiangu Dongfeng bertanya, "Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan temuan penelitian terbaru Anda sebagai hadiah? Kalau begitu, porsi yang dibagi untukmu akan berkurang. Renungkanlah itu dulu." Gu Yuena tersenyum. "Master Pagoda, mengapa saya harus mendapatkan begitu banyak manfaat? Mungkinkah saya masih kekurangan apapun di Pagoda Jiwa? Ada begitu banyak talenta muda yang berpartisipasi dalam festival ini, jadi ini adalah peluang iklan terbaik untuk produk baru kami ini. Mereka tentunya tidak bisa menahan diri setelah menggunakan produk kami. Karakteristik terbesarnya adalah keberlanjutannya. Selain itu, ini akan menghasilkan pengangkatan seluruh dunia Master Jiwa. Setelah mereka terbiasa dengan cairan kenaikan roh kami, mereka akan lebih bergantung pada pagoda roh di masa depan. Meskipun perkembangan perangkat jiwa mempengaruhi status Master Jiwa, mereka tetap sebagai pilar utama dari seluruh federasi. Jika kami tidak melepaskan beberapa manfaat terlebih dahulu, bagaimana kami dapat mencapai keuntungan yang lebih baik?" Hahaha, Qiangu Dongfeng tertawa keras. "Kata-kata bagus, Nana. Anda tumbuh jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kamu benar, kami akan melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu, saya akan memberitahu Anda bahwa semua pengeluaran untuk hadiah akan dihitung di markas. Porsi Anda tidak akan diencerkan. Pada saat yang sama, saya secara pribadi akan mengunjungi Asosiasi Pandai Besi dan meminta pengrajin Dewa Zhenhua untuk menempa armor perang 4 kata yang disesuaikan untuk Anda berdua terlepas dari biayanya." Gu Yuena buru-buru berkata, "Terima kasih atas bantuannya, Guru Pagoda." Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. "Kau akan memanggilku sebagai kakek saat kita selesai dengan festival pertarungan jodoh untuk pasangan. Saat itu, saya berharap untuk mengakhiri pernikahan Anda dengan Zhang Ting juga. Dengan Anda membantu di sisinya sementara dia mengatur organisasi, saya dapat dengan mudah untuk secara bertahap menurunkan seluruh pagoda jiwa kepada Anda berdua." Dia sangat puas dengan penampilan Gu Yuena. Menantu perempuannya di masa depan ini tidak hanya kuat dalam kemampuannya, tetapi dia diberkati dengan anugerah alami khusus dalam penelitian jiwa rohnya. Sejak dia masih muda dan baru saja memasuki sistem hierarki pagoda jiwa, dia mengusulkan satu demi satu topik yang dapat menyelesaikan banyak masalah pagoda jiwa yang tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia bahkan telah menciptakan jiwa roh hitam buatan sehingga pagoda roh benar-benar dapat memiliki rahasia batin yang cukup untuk menjadi organisasi nomor 1 di benua saat ini. Dia terus bekerja dengan baik selama periode waktu baru-baru ini dengan mengembangkan produk pembuatan zaman untuk pagoda roh. Pagoda roh akan mengumumkan informasi ini nanti untuk mengejutkan seluruh dunia Master Jiwa di festival Just for Us Pause ini. Sebenarnya Qiangu Dongfeng sangat puas dengan perubahan arah penelitian Gu Yuena. Dengan cara ini, dia tidak akan mengancam posisi warisan Qiangu Zhangting sebagai Master Pagoda di masa depan. Tentu saja, tidak masalah lagi saat Gu Yuena menikah dengannya dan menjadi anggota klan Qiangu. Pagoda roh akan berkembang pesat dengan bakat luar biasa seperti cucu dan menantu perempuannya yang mewarisinya. Sebagai Master Pagoda saat ini, Qiangu Zhangting akhirnya bisa mencurahkan seluruh semangat, perhatian, dan energinya untuk mengejar dunia lain. Di sisi lain, tes sudah resmi dimulai di Mingdu Coliseum saat ini.
Di bawah bimbingan staf, para master jiwa yang berpartisipasi dalam tes hari ini mengatur diri mereka sendiri menjadi kontingen yang rapi sebelum mereka mulai memasuki arena dari satu sisi. Mereka tiba di hadapan perangkat jiwa berskala besar satu persatu. Staf memandu mereka melalui pengeras suara. Bolehkah saya mendapat perhatian Anda? Kartu elektronik yang diberikan kepada kalian semua sebelumnya akan digunakan untuk merekam tes. Setelah menyelesaikan setiap tes, skor Anda yang sesuai akan dicatat di kartu. Kontestan yang skor totalnya melebihi 60 akan diizinkan untuk mengikuti pertandingan eliminasi. Sebanyak 10 tes akan diberikan. Babak pertama adalah ujian kekuatan jiwa. Penguji kekuatan jiwa biasanya terlihat tetapi sangat jarang melihat penguji kekuatan jiwa dalam sisik ini. Manfaat menggunakan penguji kekuatan jiwa berskala besar adalah dapat menyelesaikan tes dengan cara yang paling tepat dengan kecepatan tercepat. Master jiwa pertama sudah berdiri di atas penguji saat lapisan film cahaya putih menutupi tubuhnya. Butuh waktu sekitar 3 detik sampai film ringan menghilang. Kemudian, dia diminta turun dari penguji. Kartu elektronik di tangannya akan secara otomatis merekam kekuatan jiwanya tanpa mengumumkannya kepada orang luar. Soul Land 3 Chapter 1460. Chapter 1460, the test begins. Para kontestan merasa sangat senang dengan metode yang digunakan untuk melindungi privasi master jiwa. Tidak ada yang ingin mengungkapkan basis kultivasi mereka begitu awal sebelum dimulainya putaran eliminasi. Tanggulin diatur di tengah barisan depan. Dia mengikuti orang di depannya saat dia berjalan ke depan. Gambar siluet menawan Bu Yuena di langit masih bergema di benaknya. Aku yakin dia tahu aku di sini, seperti bagaimana aku bisa merasakan kehadirannya. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin. Rencana mereka untuk misi ini sangat sederhana. Anda sedang mengatur acara Just for Us Pause, bukan? Jika saya hanya dapat menggunakan pencarian pernikahan sebagai niat saya dan juga melakukan sejumlah besar pekerjaan propaganda untuk mengambil Putri Naga Perak dengan cara yang dapat dibenarkan dengan sempurna, maka acara pertarungan untuk pasangan Spirit Pagoda akan gagal. Selain itu, Tanggulin akan mengungkapkan identitasnya pada saat itu untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Putri Naga Perak dibawa pergi oleh Master Sekte Tang. Ini pasti akan memengaruhi upaya Spirit Pagoda sementara Tanggulin bisa kembali dengan kecantikan di sisinya. Dia belum menemukan alasan Bu Yuena untuk selalu menolak berkumpul dengannya. Jika ini karena ancaman Pagoda Roh, maka dia akan menjelaskan kepadanya bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk melindunginya kali ini. Dia bukan hanya Master Sekte dari Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek sekarang, tapi dia juga seorang Divine Craftsman. Dia berubah dari seorang anak menjadi orang yang telah berjalan ke titik ini dalam waktu kurang dari 20 tahun. Dia ditakdirkan untuk melangkah ke puncak kehidupan di masa depan. Dia menerima persetujuan dengan suara bulat dari Akademi dan Senior Sekte Tang setelah mendiskusikan pemikirannya. Akademi Shrek telah membuat pengumuman publik. Jadi Sekte Tang yang dideklarasikan sebagai organisasi pengkhianat juga perlu membuat pengumuman publik. Propaganda Spirit Pagoda untuk acara Just for Us Pause telah dijalankan dengan sempurna. Kemudian Sekte Tang kami akan bertanggung jawab atas tugas-tugas berikutnya. Semua perhatian sekarang difokuskan pada festival Just for Us Pause ini dan saluran televisi semua jiwa menyiarkan langsung acara tersebut. Propaganda itu ditargetkan pada Pagoda Roh saat ini, tetapi masih sulit untuk mengatakan pihak mana yang paling diuntungkan darinya. Sementara dia terlibat dalam pemikiran yang dalam, garis di depan sudah mendekati giliran Tanggulin. Pemuda yang berdiri di depan Tanggulin berbalik dan bertanya pada Tanggulin, "Saudaraku, apa peringkat kekuatan jiwamu? Mengapa mereka menguji kekuatan jiwa kita? Saya pikir itu sudah diuji saat pendaftaran. Anda diizinkan untuk mengambil bagian jika kekuatan jiwa Anda berada di peringkat 60 ke atas. Mungkinkah mereka akan menyesuaikannya?" Tanggulin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Kami akan menunda sampai kami melihat lebih banyak. Mungkin ini karena jumlah pendaftaran yang tinggi dan penyesuaian juga normal." Pemuda di depannya memiliki sosok yang biasa-biasa saja tetapi wajah yang agak tampan. Auranya terasa sedikit kabur dan tampak jelas bahwa pemuda itu menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Tanggulin hanya bisa merasakan bahwa dia adalah master jiwa 6 cincin paling banyak. Pemuda itu terkekeh. "Saudaraku, mari kita saling mengenal. Nama saya Lan Fozi. Siapa namamu?" Tanggulin dengan tenang tersenyum. "Namaku Yulong Yue. Senang bertemu denganmu." Pemuda itu bertanya lebih dekat, "Saudaraku, Anda belum memberitahu saya tentang basis kultivasi Anda."
Tang Wulin sedikit mengerutkan kening. Itu rahasia. Lan Fauzi melihat bahwa Tang Wulin memiliki pandangan yang tidak bisa didekati, jadi dia mengangkat bahu dan berbalik. Sementara itu, giliran Lan Fauzi untuk mengikuti ujian. Dia berjalan ke peron. Cahaya dari penguji kekuatan jiwa sisik besar bersinar segera setelah itu dan benar-benar menyelimuti tubuhnya. Pancarannya naik beberapa detik kemudian. Lan Fauzi menoleh ke samping dan tersenyum pada Tang Wulin sebelum berjalan turun dari sisi lain. Dia berjalan ke zona tes berikutnya di bawah bimbingan staf. Staf yang ditempatkan di depan penguji kekuatan jiwa membuat gerakan tangan mengundang ke Tang Wulin. Jadi Tang Wulin berjalan ke peron. Cahaya lembut menyelimuti dan menutupi tubuhnya. Tang Wulin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia merasakan perubahan energi dari penguji kekuatan jiwa dalam detail kecil. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa sedang merangsang tubuhnya dengan lembut dari segala arah. Di sisi lain, kekuatan jiwanya menghasilkan tingkat reaksi tertentu yang sesuai dengan rangsangan. Tidak ada keraguan bahwa penguji kekuatan jiwa mengumpulkan reaksi yang sesuai untuk memverifikasi basis kultivasi master jiwa. Tang Wulin tidak berusaha menyembunyikan kekuatan jiwanya sehingga dia secara alami mengizinkannya untuk menyelesaikan ujian. Beberapa detik kemudian, chip elektronik yang terletak di gelang di pergelangan tangannya bergetar. Tang Wulin menunduk dan melihat layar kecil di luar chip. Itu mengungkapkan skor 10 poin di layar. Ada 10 tes di babak ini dan total 60 dianggap lulus. Juga, 10 adalah skor tertinggi yang bisa dicapai dalam satu tes. Sistem penilaiannya agak mirip dengan ujian masuk Akademi Shrek saat itu. Tang Wulin turun dari penguji kekuatan jiwa dan menemukan bahwa Lan Fauzi masih menunggu di daerah terdekat. Lan Fauzi buru-buru melambaikan tangannya ke Tang Wulin setelah melihatnya turun dari peron. Tang Wulin berjalan saat Lan Fauzi dengan lembut bertanya, "Saudaraku, berapa nilaimu? Kamu bisa memberitahuku, kan?" Tang Wulin mengerutkan kening. 10 poin. Lan Fauzi tertegun sejenak. 10. Itu sama denganku. Bagus. Saudaraku, sepertinya kita adalah pesaing. Saat dia berbicara, dia mengangkat chip elektronik di tangannya dan melambaikannya di depan Tang Wulin. Seperti yang diharapkan, layar juga mencatat 10 poin. Tang Wulin merasa dadanya menegang. Dia tidak bisa menahan sedikit perhatian pada anak laki-laki yang terlalu antusias ini. Jika judul Doulo bisa mencapai 10 poin dalam satu skor, maka mungkinkah bocah lelaki yang muncul tidak lebih tua dari Tang Wulin beberapa tahun juga adalah judul Doulo? Tapi auranya sepertinya tidak sekuat itu. Lan Fauzi jelas merasa sangat sombong. "Hehe, saudaraku, aku tidak bisa memberitahumu rahasiaku saat kau tidak memberitahuku milikmu. Ayo maju ke babak kedua." Tang Wulin tersenyum dan membuat isyarat tangan mengundang padanya. Perangkat jiwa berskala besar lainnya juga menunggu mereka di ronde kedua tetapi disegel. Tidak ada yang tahu tentang penampilannya dari luar. Ukuran keseluruhannya jauh lebih besar dari penguji kekuatan jiwa yang digunakan sebelumnya dan itu juga yang terbesar dari semua perangkat jiwa di tempat kejadian. Lan Fauzi memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia berkata, "Saya ingin tahu untuk apa kita akan diuji di sini." Tang Wulin memperhatikan bahwa dua orang memasuki perangkat bersama untuk putaran ini. Dia bisa merasakan bahwa peserta seharusnya keluar dari ujung lain untuk putaran ketiga. Meski banyak orang yang mengikuti festival ini, namun mondar-mandir acara masih terbilang deras karena pengaturan yang tepat. Segera, giliran Tang Wulin dan Lan Fauzi. Mereka harus memasukkan perangkat itu bersama-sama. Mereka masuk ke perangkat jiwa berskala besar dan pengingat suara elektronik segera terdengar. Ini adalah tes kecepatan. Nanti, Anda akan melewati sebuah jalur. Cobalah untuk menghindari serangan dari bayangan cahaya yang muncul di sekitar Anda dengan kemampuan terbaik Anda. Semakin Anda tersentuh oleh bayangan cahaya, semakin rendah skor Anda dan sebaliknya. Tidak ada aturan untuk serangan bayangan cahaya. Ada jalur di tengah perangkat jiwa berskala besar seperti yang diharapkan. Tampaknya panjangnya sekitar 30 meter. Kontestan sebelum mereka akan memulai tes sehingga Tang Wulin dan Lan Fauzi tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya. Mulai. Segera setelah suara elektronik terdengar, kontestan di depan mereka mendorong dirinya dengan jari-jari kakinya di tanah. 6 cincin jiwa muncul di tubuhnya dalam sepersekian detik. Ada 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu dan 1 hitam. Itu adalah kombinasi warna yang cukup mengesankan untuk cincin jiwanya. Dia mengayunkan tubuhnya sekali sebelum dia berlari. Namun, tampak jelas bahwa orang ini adalah master jiwa tipe kekuatan.
Kecepatannya tidak secepat yang diharapkan. Di sisi lain, hamparan bayangan cahaya melonjak secara berurutan dari dinding di kedua sisi jalan sekaligus. Bayangan cahaya ini dalam bentuk manusia dan mereka siap dalam metode menyerang bentuk manusia. Bayangan cahaya melesat keluar dari samping dan bahkan dari puncak jalan setapak. Mereka tidak menyebabkan efek serangan yang substansial, tetapi suara elektronik sebelumnya telah menjelaskan dengan jelas bahwa skor seseorang akan berkurang saat bersentuhan dengan bayangan cahaya. Master Jiwa mengelak ke kiri dan ke kanan, tetapi jelas bahwa dia telah tersentuh oleh selusin bayangan cahaya paling tidak. Pada saat dia berlari melewati lorong dan berbalik untuk melihat posisi yang baru saja dia lewati sebelumnya, ekspresinya menjadi sedih. Ada total lebih dari 30 bayangan cahaya. Hasilnya tidak akan terlalu optimis setelah bersentuhan dengan selusin bayangan cahaya. Orang berikutnya secara alami adalah Lan Fosi. Dia berbalik dan tersenyum ke arah Tang Wulin. Saudaraku, lihat aku.